Ini selamat pagi. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Kepala Bidang SMP, Pak Ibu dan Bapak Tarno, dan teman-teman kepala sekolah serta penulis jasa Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang. Untuk itu, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan Quran kita masing-masing. Di tempat masing-masing berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kabid, Bapak Kesworo, waktu tentunya kami berikan pada Bapak. Monggo, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah maupun penulis jasa yang saya hormati. Rasa syukur Bapak Ibu, saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu pada hari ini dalam rangka sosialisasi PDB dan penulisan ijazah. Bapak Ibu, sebenarnya ini agenda yang disupport oleh MKKS karena kadang dalam beberapa monitoring itu dari inspektorat maupun direktur itu mengakses suatu bagian dari instrumen apakah dinas itu sudah melakukan sosialisasi. Maka hari ini Pak Dinas itu melakukan sosialisasi itu sudah ini hari ini. Yang kedua, saya ingin menyapa dulu bagi semua bahwa masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya secara pribadi mengucapkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Menanggung Karim, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dengan keterbatasan yang ada ini, mudah-mudahan esensi komunikasi yang kita jalin, baik itu kontennya nanti itu bisa diserap oleh Bapak Ibu. Karena dengan keterbatasan media seperti ini, memang bagi Bapak Ibu banyak yang sudah familiar, tapi ada juga yang baru beberapa untuk mengikuti kegiatan virtual ini. Sehingga kita lihat ada voice yang cukup menggelitik, ada ayam peluru, ada dan sebagainya. Jadi ini nanti kita akan lebih familiar, Bapak. Kemudian Pak Kele juga bisa berkurang dan sebagainya. Jadi itu dalam satu dampak social distancing. Masker juga Bapak Ibu ini kalau dulu itu secara etika kan baju, sekarang orang yang tidak bermasker itu mungkin ke depan sudah ada sanksinya, jadi tidak beretika. Jadi itu hanya info gambaran sekilas Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mencoba mempresentasikan, tapi ini saya kok
oleh Pak Parman itu diambil ini, jadi nggak bisa presentasi ini ya. Coba saya tunjuk saja. Ya. Baik Bapak Ibu, kami coba mulai presentasi ini. Yang pertama tentang informasi bidang SMP dulu Bapak Ibu ya. Informasi bidang SMP yang pertama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini ternyata dampaknya luar biasa. Bagaimana kita harus menyediakan amunisi atau dana untuk penanggulangan COVID ini. Ini berdampak juga bidang pendidikan. Lebih menukik adalah bidang SMP, banyak sekali yang dipangkas anggarannya. Ada 3 kasih di tempat kita Bapak Ibu, seperti paling fatal itu banyak yang dipotong adalah dari kasih kesiswaan. Sehingga lomba-lomba OSN, kemudian FLSN dan sebagainya itu diberangus habis. Hingga praktis Pak Wasgianto itu untuk tahun-tahun ini tidak ada kegiatan. Begitu juga yang bidang kurikulum Pak Wahyudi juga banyak sekali yang dipangkas, sehingga kegiatan-kegiatan yang mestinya itu diakses oleh Bapak Ibu itu sudah tidak ada lagi. Pun termasuk Bu Tuti bidang sarana prasarana ini juga seluruh DAU itu sudah dipangkas. Itu dalam rangka untuk suplai anggaran penanganan COVID. Praktis yang ada di tempat kita itu adalah anggaran DAK. Maka bersyukur Bapak Ibu kepala sekolah, baik Bapak Ibu warga sekolah yang mungkin mendapat DAK untuk tahun ini. Artinya bisa kita amankan sehingga bisa kita jalankan selanjutnya. Praktis yang DAU Bapak Ibu itu mohon maaf sekali itu ternyata banyak yang dihilangkan. Jadi mohon maaf seperti pagar sekolah yang dari 5 sekolah itu sementara dipending dulu. Dari SMP Purwosari, SMP Tepus 3 Pak Haryanto, pagernya yang ambruk sekiannya sudah kita sediakan untuk dibangun, tetapi tahun ini karena COVID sehingga di pending dulu. Jadi untuk DAU seperti itu, dan lain-lain yang dari dana alokasi khusus itu sekolah-sekolah yang didapat itu pending. Tetapi alhamdulillah juga ada sebagian yang belum dipending. Misalnya Pak Mur, SMP 2 Ponjong itu masih kita ternyata disetujui oleh DPKD, masih bisa dilanjutkan. Hanya saja volumenya itu dikurangi. Artinya mestinya mungkin 150 juta jadi 100. Seperti di Pak Lilik SMP 2 Panggang itu masih ada. Kemudian Pak Nur Hadi SMP 1 walaupun dikurangi itu dalam rangka lomba sehat itu masih ada sedikit walaupun volumenya dikurangi, dan yang lain-lain. Jadi itu dampak dari beberapa informasi pandemi COVID, ternyata pada Sarpras juga berpengaruh. Sekali lagi yang DAK tetap berjalan, sehingga kami harapkan Bapak Ibu yang penerima DAK tolong panitia P2S-nya segera dipersiapkan sehingga MOU yang basis rencananya itu Juni nanti kita segera realisir. Informasi selanjutnya Bapak Ibu tentang kegiatan bidang, bahwa kapan sih masuknya anak-anak lagi itu. Jadi kita sudah komunikasi dengan Pak Kadin. Kemungkinan sebenarnya kita menunggu edaran dari Bupati. Kalau dari Gubernur kan sudah kita terima, tetapi
hierarki secara regulasi memang mestinya dari gubernur mengeluarkan, bupati mengeluarkan, baru kepala dinas mengeluarkan regulasi itu. Tetapi walaupun belum kita keluarkan, ada sedikit katakanlah informasi yang istilahnya untuk persiapan Bapak Ibu semua. Misalnya kemungkinan diperpanjang 2 sampai 24 Juni itu BDR-nya. Sedangkan untuk selanjutnya pasca 24 Juni nanti ya sesuai kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikannya apa gitu. Nah, kalender pendidikannya kan setelah menerima rapot libur ya libur lagi gitu. Kemudian kapan masuknya? Kemudian kalau Perkadis PBDB itu masuknya lagi 13 Juli 2020 pasca PBDB itu. Jadi ini informasi untuk menjawab spekulasi beberapa orang kapan masuknya dan bagaimana kelanjutannya. Intinya nanti ada surat edaran tentang BDR atau belajar di rumah yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu informasi kecil-kecil, sampul rapot ini untuk tahun ini alhamdulillah bisa berjalan, khususnya yang sekolah negeri. Kemarin sudah kita distribusikan dan ada beberapa yang belum, nanti gelombang terakhir mungkin minggu-minggu ini datang sehingga bisa diambil oleh Bapak Ibu semua. Informasi lagi bahwa peruntukan rapot itu adalah bagi siswa kelas 7 yang baru, artinya anaknya masih di SD Bapak Ibu, anaknya di SD sudah kita siapkan. Jadi proyeksinya itu bukan untuk kelas 7 yang naik kelas 8, tapi untuk yang kelas 7 yang akan diterima di sekolah Bapak Ibu. Untuk tentang informasi kecil-kecil. Informasi kecil yang lain bahwa tentang akreditasi, ini informasi dari Ban Provinsi, sedang mempersiapkan instrumen baru. Instrumen baru ini kan perlu validasi. Nah, validasi itu perlu piloting untuk bagaimana simulasi penggunaan instrumen tersebut. Dan Gunung Kidul ternyata mendapat 2 sekolah untuk dijadikan piloting untuk validasi instrumen akreditasi itu. 1 negeri dan 1 swasta. Yang negeri itu SMP 3 Tanjung Sari, kemudian yang swasta SMP Pembangunan Ponjong. Mohon dipersiapkan kalau ada informasi atau surat dari akreditasi untuk validasi instrumen itu. Jadi itu Bapak Ibu tentang informasi bidang SMP. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini waktunya terbatas, ada 3 agenda. Yang pertama Pak Wahyudi, justru informasi dari Pak Wahyudi itu yang penting. Kalau yang PBDB nanti kita mungkin hanya seperti nyetel kaset Bapak Ibu. Bapak Ibu Ketua Pokja MKKS saya kira sudah tahu bagaimana mekanisme PBDB-nya, dan Bapak Ibu yang lain saya kira juga karena Perkadisnya sudah beredar, saya kira tidak ada sesuatu yang baru. Jadi nanti kontennya lebih banyak ke Pak Wahyudi saja sama Mas Darno. Mekanismenya bagaimana PBDB daringnya. Walaupun ya, ini wetang apa itu Bapak Ibu? Ya, jadi nanti Mas Darno mungkin lebih rigid, tetapi kemungkinan juga belum fix karena ini baru masih digodok. Jadi bagaimana mekanismenya untuk supaya protokol COVID itu ada. Misalnya sebenarnya ada wacana dokumen itu di-upload saja. Jadi tanpa anak datang ke sekolah. Itu 1. Planning B katakanlah kolektif oleh kepala sekolah SD yang datang ke sekolah sehingga mengurangi kerumunan. Itu planning B. Planning C nanti upload tetapi dibantu sekolah dan lain-lain. Tapi itu hanya baru wacana, tapi yang jelas nanti yang penting backbone data anak itu sendiri nanti akan disampaikan oleh Mas Darno.
Jadi sifatnya ini nanti ada informasi baru yang sifatnya sudah fix bagaimana mekanisme pasca sosialisasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke PBDB. Ini hanya rujukan Bapak Ibu, rujukan kita. Sehingga kalau banyak pertanyaan, loh kok bisa begitu, kok afirmasi kok cuma segitu, kemudian loh kok yang diakui sertifikatnya hanya yang 6 bulan awal. Jadi banyak pertanyaan seperti itu, maka saya harus punya cantolan Bapak Ibu, harus punya jawaban. Lah jawaban cantolan kita, saya termasuk yang taat asas ya berdasarkan regulasi ini. Regulasi yang kita pegang yang pertama Permendikbud nomor 44 ini. Jadi tentang PBDB. Yang kedua surat edaran Kemendikbud nomor 1 kelulusan dan peserta didik dan PBDB. Ini poin pentingnya dari surat edaran ini adalah bagaimana karena itu tidak diselenggarakan, maka basis untuk mengakses prestasi kita ambil dari nilai rapot Bapak Ibu. Nilai rapot 5 semester terakhir. Ini poin penting dari surat edaran. Dan Gunung Kidul mengambil paradigma yang taat asas dengan regulasi. Artinya tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kadin dulu ketika finalisasi ini, bahwa udah rapot tidak usah yang lain. Memang di kabupaten lain kalau Bapak Ibu sempat mengakses informasi itu banyak improvisasi. Katakanlah zonasi di kota aja ada zonasi mutu, zonasi wilayah, zonasi afirmasi dan sebagainya. Tapi kita dari dulu 4 tahun terakhir kita melakukan PBDB taat asas, sudahlah sesuai aturan main saja. Dan itu ternyata selamat Gunung Kidul bahkan dapat pengakuan ini. Jadi ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang mungkin nanti mungkin agak gerundel, masa SMP sini sama SMP sana rapotnya sama, soalnya kan gede-gede nilainya, kita kan ketat. Mohon keikhlasan Bapak Ibu. Dinas itu mencoba memberi paradigma positif bahwa kita percaya penuh kepada Bapak Ibu guru bagaimana asesmen nilai itu memang objektif terhadap anak-anak. Justru saya coba bandingkan sekolah-sekolah yang bagus itu punya tolok ukur KKM yang tinggi. Jadi karena memang harus kriteria ketuntasannya istilahnya lebih tinggi. Katakan ambil contoh 80 itu sudah harus dikuasai oleh anak. Artinya kan sebenarnya dia lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang mungkin pinggiran itu justru lebih relatif real, jadi lebih tidak ambisius. Ya karena anak saya itu kemampuannya sekian, ya KKM-nya udahlah kecil saja mungkin 70 dan sebagainya. Justru itu lebih realistis, sehingga nilai 80 dan 70 itu saya kira sudah lebih objektif. Jadi ini tentang regulasi yang ada. Kemudian rujukan lain Bapak Ibu, Perbub ini sudah ada nomor 46. Kemudian dan Perkadis yang ini akan saya bahas dengan Bapak Ibu semua. Potret posisi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi yang negeri itu ada 61, kemudian yang swasta 52. Jadi yang tambahan 1 itu SMP Muhammadiyah Ngawen Bapak Ibu. Kepala sekolah dan Bapak Ibu guru mungkin yang gabung tolong bisa dimasukkan di grup WA MKKS dan diterima dengan senang hati. Jadi jumlah kursi untuk yang SMP itu ada 10.548. Banyak Bapak Ibu, karena ketambahan dari Muhammadiyah Ngawen, kemudian ada boarding juga di Muhammadiyah Gedang Sari. Pak Mukhtar itu minta jatah 2, kita kasih karena itu sifatnya boarding. Surat kekancingannya atau fakta integritasnya tolong jangan ngambil dari yang reguler, artinya ngambilnya dari luar. Termasuk dari Pak Agus Suroyo di Mujahidin juga minta tambahan untuk boarding, kita berikan. Sehingga di boardingnya Pak Agus itu tambah lagi, dan itu
ngambil dari anak-anak anak-anak luar Gunung Kidul biasanya. Jadi ini ada 10.548 kursi Bapak Ibu. Kemudian MTS ini juga ikut berpartisipasi dalam layanan di Gunung Kidul. Yang negeri ada 9, yang swasta ada 22. Ada kursi sekitar 2.665. Totalnya kursi yang disediakan untuk layanan pendidikan di SMP ada 13.213. Pertanyaannya, bagaimana produk anak-anak lulusan SD? Apakah juga banyak Bapak Ibu? Saya coba mengakses ke bidang SD, itu sekitar 9.707 Pak, 710. Jadi itu. Jadi ini nanti sangat kompetitif sekali. Artinya kompetitif bukan masuknya Bapak Ibu, tapi kompetitif bagaimana memperebutkan anak-anak. Jadi nanti itu sehingga gambaran Bapak Ibu ke depan tahun 2020 ini memang kursinya banyak, anaknya sedikit, gimana? Kalau yang anak luaran masuk dari luar Gunung Kidul cuma berapa persen itu. Jadi ini sekilas informasi potret yang ada di Gunung Kidul Bapak Ibu. Kita lanjutkan, ini regulasinya tentang Perkadis PBDB-nya Bapak Ibu, nomornya 52. Kemudian saya kira ini karena komunitas kita adalah SMP, maka saya kira ini dilewati saja. Tapi untuk pengetahuan saja Bapak Ibu, TK itu mulai 15 Juni pendaftarannya. Masih tayang nggak Pak Pur? Bisa tayang nggak? Hanya memastikan. Halo Pak Pur? Halo, bisa tayang Pak Purwanto? Bisa tayang. Bisa tayang bagus. Tayang bagus. Oke, saya lanjut. Di slide show juga bisa. Oke. Jadi ini yang TK, kemudian ini yang SD, syarat-syaratnya Bapak Ibu. Saya kira ini nggak usah aja karena komunitasnya adalah SMP. Ini yang SD, sekarang yang SMP saja Bapak Ibu. Jadi syaratnya punya ijazah, paket A boleh, paling tinggi 15 tahun Bapak Ibu pada tanggal 1 Juli. Bagaimana kalau tanggal 2 Juli itu gimana? Tetap tidak kebaca di Dapodik Bapak Ibu. Jadi tahun lalu banyak sekali yang karena usianya sudah tua dalam arti ukuran SMP, sehingga dia tidak kebaca di Dapodik, otomatis dia tidak diterima di sekolah tersebut. Nah, bagaimana nanti mekanisme yang lain ya? Artinya udah nggak diterima, tapi nanti kalau ada kursi bisa sekolah di situ. Kemarin banyak kasus, terutama di Gedang Sari 2 di SMP-nya Bu Yuli itu, itu dekat sekali dengan rumah, masa diterima Pak? Lah ya regulasinya begitu. Artinya kita nggak bisa apa-apa itu. Jadi ini contoh kasus-kasus yang ada. Jadi kalau itu sudah terlalu tua, baca di Dapodik. Nah, mungkin ini sebagai indikator bahwa sekolah di Gedang Sari memang orangnya sudah bukan manula ya, udah tua-tua ini di sana. Mungkin terlambat sekolahnya. Melengkapi Dapodik jelas akta kalian. Kemudian pendaftarannya ini Bapak Ibu tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Pengumumannya 2 Juli dan daftar ulang 3 Juli. Persyaratannya saya kira ini untuk yang asing. Kemudian yang SMP terbatas. Maaf, bukan terbatas, SMP perbatasan. SMP perbatasan di tempat kita ya yang dekat-dekat dengan wilayah Jawa Tengah, Bantul, mungkin
mana lagi ya, Surakarta ada di. Jadi seperti katakanlah sebut saja SMP 4 Pato itu masuk perbatasan, 1 Pato itu perbatasan karena dia muridnya banyak yang dari Piungan. SMP 3 Semen Bu Endah itu juga perbatasan. Kemudian Pak Murwantoro SMP 2 Ponjong itu perbatasan juga. Purwosari 2 Panggang 5. Nah, ini ada mekanisme sendiri. Terutama yang kemarin kasusnya agak menggetarkan jiwa saya ya tempatnya Pak Murwantoro itu, di mana karena tidak puas bidang SMP digeruduk 2 kol itu penuh. Pokoknya kalau PBDB kepala bidangnya senam jantung. Ya karena kalau Pak Kepala Dinas karena dia tahu persis dia sudah tidak akan bisa ditemui selama 4 hari yang dipakai kepala bidangnya. Jadi setiap malam tiap itu kadang mesti kalau ada suara sepatu naik itu jedak-jeduk itu sudah pasti nanti gelut istilah. Jadi ini maklum Bapak Ibu tentang regulasi memang karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tentang pendidikan sehingga kita layani saja. Jadi Pak Mur ini tolong pendaftaran itu bisa dititik mulai 25 sampai 26 Juni. Bukan Pak Mur saja tapi yang lain-lain yang perbatasan itu. Satu lagi informasi berkaitan dengan otonomi daerah, polisi kebijakan Pak Kadin, anak-anak kita, anak-anak yang di wilayah Gunung Kidul itu diprioritaskan mendapatkan pelayanan dulu. Artinya anak-anak Gunung Kidul itu diterima dulu, baru setelah itu adalah dari wilayah luar. Sosialisasi ini penting kepada masyarakat supaya apa? Supaya tidak terjadi kasus kemarin. Kenapa kok saya dekat kok tidak bisa diterima? Itu karena bapak itu putranya adalah di Jawa Tengah. Kita melayani yang Gunung Kidul dulu itu. Jadi itu Bapak Ibu yang perbatasan. Di samping perbatasan Bapak Ibu kita punya sekolah yang KKO, kelas olahraga. Ada 4 sekolah itu. Jadi SMP Ngawen, SMP 1 Ngawen, 1 Playen, dan newcomer ada pendatang baru itu 1 Rongkop dan 1 Saptosari. Ini sifatnya luas Bapak Ibu. Diatur oleh sekolah masing-masing. Sebelum jadwal PBDB reguler, kapan ya monggo. Sekarang kemarin SMP 1 Playen sudah mulai. Artinya baru mulai rapat bagaimana menerima 2 kelas itu kelas olahraganya tuh. Nah, ada wacana kalau 1 Playen karena ada social distancing itu tidak melakukan seleksi, hanya melihat dokumen, oh dia juara ini, oh ini juara sepak bola, dia juara voli, ya itu baru dia. Monggo saya serahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Memang zaman virtual, hati-hati Bapak Ibu, kita kadang juga ini efek dari new normal Indonesia nanti juga bisa begitu Bapak Ibu. Kita sering tertipu dengan dokumen, padahal realnya tidak apa yang terlihat di dokumen. Contoh sepele kalau Bapak Ibu melihat Instagram seseorang kan kadang cantik banget ya, wajahnya mulus, kemudian bibirnya merah, itu ternyata menipu. Kalau melihat aslinya ternyata ya oh tidak begitu amat. Nah, ini kelemahan dari new normal virtual itu begitu. Lah, saya takutnya begitu Pak Saibani. Jadi ketika jenengan hanya mengakses dokumen, tidak ada unjuk kerja, gestur tubuh, karena ini kelas olahraga, kinestetik akan terlihat. Sehingga jangan sampai jenengan ketipu, oh ini dokumennya juara lomba sepak bola
Nah ternyata lomba sepak bola yang tidak berjenjang, hanya tingkat ejek-ejek gitu dan sebagainya. Jadi ini hanya wacana saja, tapi monggo saya serahkan sepenuhnya Purwowasiso tentang pelaksanaan rekrutmen untuk kelas olahraga kepada Pak Saibani, Bu Yuni, Pak Yanto dan Pak Ustadz Saiful. Monggo. Itu tentang kelas olahraga. Kemudian untuk yang penyandang disabilitas saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu. Sekarang pelaksanaannya Bapak Ibu, ini yang SD saya kira tidak terlalu, ini juga masih yang SD. Hanya pengetahuan saja Bapak Ibu, SD masih juga menggunakan afirmasi 15%, 80 zonasi dan 5 kepindahan. Ini yang SD. Bagaimana yang SMP Bapak Ibu? Ini jalur zonasi itu sebesar 50%. Afirmasi 15%, kemudian perpindahan orang tua 5%, prestasi diperbanyak 30%. Jadi ini Bapak Ibu skema distribusi kuotanya. Loh kok tidak seperti di Permen 44 bahwa minimal 50%, kan bisa lebih. Ada ruang untuk itu, Pak Sarjono yang bertanya itu, bahwa ketika afirmasi perpindahan orang tua dan prestasi tidak terpenuhi, itu nanti masuknya ke zonasi. Itu. Jadi kita tidak melanggar Permen 44 Pak Sarjono ya. Jadi itu dan ini adalah jalurnya jalur referensi yang Permen 44. Di samping untuk kepindahan orang tua itu, ini juga bisa untuk guru di sekolah tersebut maksudnya. Katakanlah misalnya Pak Purwanto di SMP 2 Wonosari, Pak Pur punya anak, maka ya Pak Purwanto dapat jatah di SMP 2 Wonosari 5%-nya itu. Bukan jatah di SMP 1-nya Pak Nur Hadi. Jadi di guru sekolah tersebut, bukan guru dimanapun punya lisensi untuk bisa daftar, itu tidak. Jadi ya, itu pengertiannya. Kemudian yang afirmasi ini anak yang kurang beruntung. Saya kira itu. Kemudian mungkin ayat 19 ini, selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai domisili, peserta dapat melakukan afirmasi dan jalur prestasi. Silahkan, tetapi hanya satu jalur itu yang dipilih. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu ketentuan zonasi. Jadi saya kira ini hanya penjelasannya saja. Ini yang poin yang penting adalah pasal 11 ayat 3 ini Bapak. Bukti dari domisilinya itu berdasarkan alamat KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Jadi ini poin pentingnya. Kalau ini ditaati saya kira nggak ada masalah. Sayangnya kan banyak yang tidak mentaati. Didudui ini aturan mainnya, tetap dia nggak mau tahu, pokoknya saya ada KK padahal dia baru 3 bulan gitu. Kalau toh tidak punya, maka bolehlah pakai surat keterangan domisili dari RT RW kemudian dilegalisir desa. Boleh, tetapi juga paling singkat 1 tahun. Nah, ini sejak diterbitkannya surat domisili dan dia minimal sudah tahun di situ. Paling singkat 1 tahun sebelum PPDB. Jadi ini. Kemudian ini yang saya kira untuk yang zonasi Bapak Ibu, ini zonasi SD ya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak TK saja, ini kalau mau memasukkan ke SD ini Bapak Ibu sistemnya zonasinya cuma 2. Maksudnya variabel seleksinya cuma 2. Yang pertama usia. Kalau usia lebih atau sama 7 tahun poinnya tinggi. Semakin tua itu semakin peluang untuk diterima tinggi. Jadi variabel yang pertama usia ini. Variabel yang kedua adalah zonasi.
ketika dia daftar di SD yang domisilinya satu desa, skornya tinggi. Kalau yang luar 50. Jadi ini yang SD Bapak Ibu. Sekarang yang SMP penting Bapak Ibu. Itu pakai konversi Bapak Ibu. Jadi rentangannya kalau dulu 250 cukup cukup luas ya, cukup panjang apa? Kalau cukup jauh gitu artinya. Jadi ini mengakomodir usulan dari Pak Heri. Jadi tolong itu setelah dititik itu 250 dengan 100 itu ternyata bermasalah, maka kita persempit. Kalau Pak Kadin maunya udah apa adanya lewat titik Google Map-nya itu. Tetapi saya coba, ternyata validasinya mengkhawatirkan, ada yang sampai 20 meter, ada yang sampai 30 meter. Sehingga saya ambil aman, udahlah 50 meter aja itu sudah sempit. Jadi ini semakin dia mepet dengan sekolah, poinnya tinggi 700 ini. Dan semakin rendah, katakanlah sampai 7 kilo lebih itu hanya dapat 3. Ini yang kemarin dibahas oleh Pak Bambang Prajoyo pengawas, itu ada daerah di blank itu. Jadi tidak di mana-mana tidak diterima karena jauh dari sekolah itu. Di Sokoliman itu Karangmojo gimana ya, ini memang setiap regulasi memang ada kelebihan dan kekurangan. Untuk mengakomodir seperti itu pun sebenarnya regulasinya kita sudah buka, itu ada ruang kita perbaiki jalur prestasi. Jadi yang Sokoliman mungkin bisa jalur prestasi sudah 30% sendiri. Lah prestasi nilainya jeblok nggak tinggi, wah, itu ya gimana lagi? Ya seperti biasa dalam sistem apapun itu banyak yang tidak puas. Misalnya unnya tinggi, kan nggak bisa diterima juga kalau nilainya rendah. Jadi ini patut kita pahami Bapak Ibu. Ini kemudian yang afirmasi, ini adalah untuk anak yang kurang mampu. Nah, KIP dipakai enggak? Tidak Bapak Ibu. Kita menggunakan apa yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jika anak SD ada kayak gini dan daftar afirmasi itu sudah sah, bisa diseleksi. Jadi lah dapatnya dari mana itu? Ini Bapak Ibu bisa cek di Bansos 6 Kemensos laman ini. Kalau ini klik, yang nomor KK-nya diketik, NIK-nya titik-titik, akan muncul bahwa anak tersebut masuk daftar atau KK DTKS. Gitu. Kita sudah nyoba ini data seperti ini, dan kebetulan karena saya NIK-nya bukan itu, berarti nggak ada. Sudah simulasi. Kalau ini enggak ada, pakai yang SID. Jadi SID itu daftar sistem informasi desa. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi laporan hasil pendataan identifikasi rumah tangga miskin itu. Jadi produk print dari DTKS-nya itu ada di sini. Banyak rambu-rambunya, variabelnya. Misalnya itu listriknya berapa watt, KK itu, kemudian punya peliharaan apa saja, lantainya keramik atau tanah, kemudian punya kendaraan atau tidak dan sebagainya, itu di sini lengkap sekali. Jadi kriterianya kalau lebih besar atau sama dengan poin skor 278 maka layak. Nah, kalau kurang 278 tidak layak. Jadi ini kalau udah kayak gini dia masuk afirmasi Bapak Ibu. Jadi ini misalnya tentang data KS. Atau sistem informasi desa. Jika ada yang bingung sudah ke desa saja, minta operator desa suruh ngeprint ke screening sistem ini. Ada nggak anak-anak itu di situ? Siapa yang minta? Ya orang tua atau nanti kita kepala SD lah suruh mengeprintkan untuk anak tersebut. Itu
perpindahan orang tua. Ini saya kira yang 5% itu. Ada surat penugasan. Loh kan bukan negeri Pak, ya dari perusahaan kalau memang dikerjakan di situ. Kalau pindah yang jual lele, goreng dan sebagainya gimana Pak? Ya ini dibuktikan dengan surat izin untuk berusaha lah kalau itu. Tapi biasanya jarang sih kasus di tempat kita seperti itu. Walaupun ada bahwa dia pindah karena perusahaan juga. Jadi ini kemudian penitikannya belum Pak, ya udah minta username dan password, nanti operator sekolah lah yang menitik, tapi lapor ke dinas. Yang prestasi gimana? Ini Bapak Ibu yang tadi. Ini nilai rapot berdasarkan nilai semester dan hasil perlombaan. Paling singkat 6 bulan ini prestasi hasil lomba. Dan paling lama 3 tahun. 4, 5, 6. Kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Jadi 3 tahun. Mulai kelas 3 lah boleh. Jadi, kok cuma 3 tahun, mestinya kan 5 tahun ya. Ini Permen 44 begitu bilangnya gitu. Ini jalur prestasi. Nah ini skor untuk yang tingkat internasional sekian, nasional sekian dan sebagainya saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian ini cara pendaftarannya. Nah, ini dokumen yang nanti ini diupload saja atau dokumennya ditumpuk oleh kepala sekolah, nanti yang verifikasi sekolah itu juga mengurangi uyel-uyelan. Itu wacananya mungkin nanti kita fixkan dengan Mas Darno. Terus apalagi saya kira sudah ini seleksi Bapak. Seleksinya ini kalau yang SMP zonasi adalah jarak podo usia podo waktu pendaftaran. Kalau yang afirmasi kelengkapan dokumen. Habis itu kok dia juga sama punya kartu. Ya domisilinya gimana jaraknya? Oh sama, ya udah waktu sing daftar sih sopo. Orang tua sama. Kemudian yang prestasi akumulasi rapot sama non akademik dan akademik itu prestasi. Kalau sama ya waktu pendaftaran. Paling aman itu waktu pendaftaran dan sebagainya Bapak Ibu. Yang lain-lain apa ya? Saya kira itu Bapak Ibu. Masih ada Pak Wahyudin nanti yang akan presentasi tentang penulisan ijazah. Kemudian tadi saya menampilkan masuknya lagi kapan ini kok belum ya? Sebentar. Jadi masuknya lagi kalau nggak salah 13 Juli Bapak Ibu. Kalau aman, moga-moga aman untuk new normal. Saya kira itu Pak Pur, nanti sedikit diskusi lah kalau ada. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Monggo Mas Hedi. yang mau bertanya silakan, tapi kalau karena waktunya hari Jumat juga nanti bisa Mas Herianto. nanti kirim WA. Jadi kalau nanti kita beri waktu 2 atau 3 penanya kepada Pak Kabid, kemudian nanti yang tidak bisa, tolong bisa WA, nanti kita fasilitasi. Mungkin Pak Mulyadi, monggo. Ya, sudah. Ya, silakan Pak Mul. Oke. Secara perkadis kami sudah jelas, cuma nanti secara teknis dalam PPDB Monggo Pak Mul. perangkat sudah belum ini? Sudah bisa diterima? Ya. Sudah. Oh sudah, oke. Secara perangkat, server dan lain sebagainya itu secara teknis saja. Kemudian nanti ada pelatihan tidak dari teman-teman yang akan melaksanakan di sekolahnya masing-masing. Itu saja Pak Iri, secara teknis saja Pak. Dalam TIK-nya persiapannya sudah sampai di mana? Terima kasih. Monggo Pak, langsung mohon. Oh langsung ya, baik. Baik Pak Mul, terima kasih. Secara teknis
kita nanti berpegang pada protokol penanganan COVID-19, bahwa desainnya memang ini belum terlalu fix, tapi nanti mudah-mudahan segera fix Pak Mul. Jadi ada beberapa planning. Yang pertama bahwa itu online murni mestinya, artinya seluruh dokumen itu disampaikan lewat online. Kemudian sekolah itu nanti memverifikasi dokumen. Itu planning pertama. Jika tidak bisa online, maka minta bantuan online ke sekolah. Mungkin nanti kepala sekolah SD yang secara kolektif mungkin akan ke sekolah, sehingga mengurangi banyak orang berjibun di sekolah masing-masing. Itu yang kedua. Nanti kita bahas lagi itu Pak Mul. Tetapi poin pentingnya begini, yang saya bisa pastikan, apakah nanti ada pelatihan? Iya Pak Mul, nanti seluruh operator akan kita undang, kemudian akan kita simulasikan harus bagaimana itu. Jadi kita akan undang Pak Mul segera. Kemudian ini kan setelah pasca ini Pak Mul, nanti kita simulasi di dinas dulu. Simulasi di dinas, habis simulasi di dinas sudah fix, maka Mas Darno akan mengundang teman-teman operator. Bagaimana teknis mengerjakan PPDB yang ada di sekolah. Begitu Pak Mul ya. Jadi ada Pak Mul nanti. Siap. Ya, iya. Monggo yang lain. Mas Darno. Oh Pak Mas Darno, monggo Mas Darno. Sudah on, Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Gunung Kidul jenjang SMP yang saya hormati, mohon maaf agak terlambat bergabung karena kita baru mengikuti quick count terkait dengan kebijakan dana non fisik yang oleh Pak Kasubag Perencanaan sudah di-share juga di grup BOS. Mudah-mudahan sekolah bendahara sudah mengikuti, karena ini terkait dengan kebijakan DAK non fisik tahun 2020 beserta kebijakan tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan permintaan atau amanah dari Pak Kepala Bidang SMP, saya diminta menyampaikan sedikit terkait dengan teknis pelaksanaan PPDB di Kabupaten Gunung Kidul. Mohon dimaafkan Bapak Ibu, untuk Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini terkait aplikasi PPDB masih dalam proses pengembangan, karena ada beberapa kebijakan terkait Perkadis yang menyesuaikan dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya jenjang SMP. Mudah-mudahan di minggu pertama untuk bulan Juni kita sudah ada progres, kemudian minggu kedua nanti kita segera sosialisasi, minggu ketiga kita targetkan sudah bisa uji coba aplikasi sekaligus nanti perbaikan aplikasi. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mohon nitip pesan seperti itu, bahwa Dapodik saat ini untuk Dikdas dibuka kembali sampai tanggal 17, sehingga harapannya karena data kita basicnya dari Dapodik, hanya satu-satunya Dapodik, nanti perbaikan by aplikasi PPDB ini kalau memungkinkan kita bikin minimalisir, seminimal mungkin kita perbaikan di data PPDB, karena data yang bisa dipertanggungjawabkan satu-satunya yang sudah dilindungi oleh IT adalah data Dapodik. Maka harapan kami, data yang kita pakai untuk pelaksanaan PPDB adalah murni data Dapodik. Kemudian, sesuai dengan kondisi COVID yang pandemi masih menyelimuti Indonesia, khususnya Gunung Kidul, instruksi dari Pak Kepala Dinas beserta Pak Kepala Bidang ini mengharap nanti direncanakan atau diusahakan aplikasi memfasilitasi dokumen cukup diupload. Dokumen cukup diupload di aplikasi PPDB.
nanti verifikasi semuanya by aplikasi. Nah ini nanti mohon kesediaan Bapak Ibu di saat nanti kita uji coba biar lebih lancar daripada tahun sebelumnya, kami betul-betul minta masukan karena mohon maaf kabupaten kota yang lain ini khususnya yang sekolah negeri belum berani mandiri Bapak Ibu, masih menggunakan pihak ketiga. Tapi karena kondisi keuangan sekolah maupun kabupaten untuk Gunung Kidul tetap menggunakan aplikasi internal Kabupaten Gunung Kidul. Jadi mohon kerjasama doa di Gunung Kidul walaupun pakai aplikasi sendiri nanti tetap lancar, kemudian sukses semuanya. Yang terpenting jika ada kendala, Bapak Ibu kami mohon segera menyampaikan ke tim PBDB Kabupaten. Jangan menunggu sampai pengumuman baru kita boomingkan masalah itu, tapi setiap ada kendala sedikit pun mohon segera memberikan masukan kepada tim PBDB Kabupaten Gunung Kidul. Ini yang pertama, nanti dokumen akan difasilitasi by aplikasi. Kemudian untuk kuota, ini mohon kuota yang sudah di SK-kan oleh bidang, dalam hal ini Pak Kesworo dan Pak Wahyudi beserta tim yang lain, tidak ada perubahan lagi, karena di sana nanti akan kami langsung bagi prosentase by jalurnya, prosentase by jalur. Kemudian untuk juknis secara detail sudah dibagikan, kalau memang ada perubahan, mohon bisa disegerakan, tapi harapan kami sudah tidak ada perubahan di minggu ini untuk Perkadis, karena aplikasi ini akan kami bikin seperti Perkadis. Artinya kita tidak akan keluar dari Perkadis terkait dengan aplikasi, karena dasar pembuatan aplikasi adalah Perkadis dan Perbuk, Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaan sosialisasi nanti sementara tetap pakai Vicon Bapak Ibu, mungkin pakai Zoom atau Webex atau Google Meeting, tapi nanti direncanakan di antara Google Meet atau Zoom yang kuota pesertanya tidak terbatas. Kami sudah mencoba untuk membuat mendaftar dan alhamdulillah sudah berhasil. Nanti kita akan terfasilitasi oleh Vicon alat bantu tersebut. Kemudian terkait secara detail untuk PPDB, kami masih proses Vicon dengan tim minggu ini internal, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin ada masukan bisa japri ke tim PPDB Kabupaten, boleh Pak Kesworo, Pak Wahyudi, atau yang lain, atau langsung ke saya. Insya Allah juga kami berusaha untuk selalu on time melayani Bapak Ibu. Kemudian untuk aturan-aturan kami tegaskan hanya sesuai dengan Perkadis Bapak Ibu, sehingga kalau di Perkadis itu Bapak Ibu masih mengganjal terkait aturan mainnya, mohon saat ini menyampaikannya, jangan nanti setelah sudah waktu mendekati PPDB Bapak Ibu baru mohon maaf memberikan masukan Perkadis atau Perbuk. Karena kalau Perkadis berubah, maka secara otomatis aplikasi akan berubah. Nah ini kalau Perkadis berubah, merubah aplikasi itu tidak segampang merubah Perkadis. Jadi mohon perhatian, mohon kerjasama kepada Bapak Ibu semuanya pelaku pendidikan Dikdas di Kabupaten Gunung Kidul terkait Perkadis, mohon betul-betul dicermati karena ini bukan untuk dinas pendidikan tapi untuk kita semua, dalam hal ini sekolah Dikdas di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian minggu ketiga nanti akan kami kondisikan, segera kami share link dan apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh sekolah untuk uji coba aplikasi PPDB.
Mungkin sementara itu Bapak yang bisa saya sampaikan, Pak Pur, kalau ada mungkin masukan atau yang perlu dibicarakan karena sudah di limit jam 11, tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan. Nanti yang panjang di teknisnya saja, tapi ngobrolnya yang terpenting Pak Pur. Demikian Pak Pur. Terima kasih Mas Darno. Mau ke Mas Heri? Ya, terima kasih. Pada yang lain nanti silakan bertanya. Tapi ada satu hal Mas Darno, belum ke yang lain. Yaitu seandainya password tidak bisa dibuka, kemudian diminta ke dinas. Nah, ini kebanyakan yang dimintai itu adalah teman-teman panitia, sedangkan jumlah panitia di sekolah tertentu itu terbatas. Nah, ini kalau bisa yang mencari password atau token itu ya yang bersangkutan sendiri ke dinas, Mas. Kalau sekolah kami yang kemarin sampai 2 orang beda hari itu, personel kami hanya 15 orang, jadi agak kesulitan. Ini kami mohon nanti langkah terbaiknya seperti apa ini. Sampai kami nunggu deadline terakhir waktu itu kan belum sampai ke sekolah lagi untuk buka itu. Nah, ini langkah terbaiknya seperti apa? Satu aja itu Pak, baru nanti teman-teman yang lain. Matur nuwun Mas Darno. Oke, langsung saja kami jawab Pak terkait dengan kontak fisik untuk pelayanan. Tetap akan kami optimalkan melalui aplikasi Bapak. Kalau kami nanti butuh dokumen pendukung untuk misalnya mereset password, akan kami sediakan juga toolnya. Oh ya. Artinya semua pelayanan terkait dengan PPDB ini kita usahakan full online, baik pelayanan terkait pendaftaran maupun pelayanan token, ya. Ini kami usahakan melalui online, melalui internet. Mungkin nanti kirim by email atau kalau yang reset password berarti nanti kami sediakan tool untuk reset password untuk masing-masing user. Baik itu untuk admin panitia sekolah atau sekolah asal, kemudian termasuk untuk calon siswa baru. Seperti itu, Pak Heri. Ya, makasih Mas Darno. Selanjutnya teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya beri waktu, monggo. Masukan mungkin Pak, biar lebih baik dari tahun 2019. Ya. Ini Pak Heri. Ya, silakan. Ya. Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Darno. Ini pengalaman yang kemarin, ini banyak dari SD ini untuk online scan dan sebagainya itu masih sangat repot. Sehingga kalau nanti ini tetap istilahnya mau full online, apakah tidak sebaiknya yang pertama untuk BASD dulu itu secara kolektif untuk diberitahu bahwa nanti bisa memfasilitasi para siswanya. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya nanti dari SD tidak mampu, pasti nanti dengan wali murid siswa akan datang ke sekolah, dan itu saya yakin tetap berbondong-bondong meskipun keadaan seperti ini. Nah, untuk hal yang seperti itu nanti untuk yang masalah yang mungkin nanti spontanitas kami antisipasi atau jelas sudah antisipasi, tetapi kenyataannya masih seperti ini, misalnya masih tetap berbondong-bondong seperti ini. Ini bagaimana kami nanti harus mengambil sikap. Terima kasih. Pak Nur, terima kasih langsung. Untuk sosialisasi ke SD, saya meyakini Pak Kepala Bidang pasti sudah mengagendakan, tapi sosialisasinya dimungkinkan menunggu sekalian uji coba aplikasi. Jadi biar ada sedikit gambaran terhadap kepala sekolah SD untuk SD menyampaikan ke wali murid, sehingga harapan kami masukan dari Bapak Ibu SMP untuk pelaksanaan PPDB online ini betul-betul kami tunggu di minggu-minggu ini sampai minggu depan. Kemudian kami finalisasi sehingga di saat sosialisasi ke SD ini kami sudah betul-betul final dari sisi kebijakan atas masukan dari kepala sekolah jenjang SMP. Kemudian
pasti sosialisasi akan kami sampaikan. Kemudian sebenarnya terkait dengan scan Bapak Ibu di Android itu sebenarnya sudah ada alat scan yang seperti melebihi foto, bisa pas betul dengan dokumen, namanya cam scanner. Itu di Play Store sudah ada, namanya cam scanner. Cam scanner itu tidak hanya seperti foto, tapi bisa membuat pas posisi dokumen itu, garis tepinya itu biar tidak menceng-menceng, itu sudah bisa digunakan menggunakan cam scanner itu. Sehingga masyarakat Gunung Kidul yang notabene-nya semua wali murid, ya 80% lah memiliki Android, ini untuk scan saya kira tidak masalah, dan kami pun juga nanti akan mengkondisikan atau mengkomunikasikan dengan tim kira-kira yang terbaik langkahnya seperti apa. Terima kasih Pak Nur masukannya. Terima kasih Pak Darno. D. Terima kasih Pak Darno. D. Yang lain? Kalau tidak ada, saya anggap Sabtosari. Mbak Sabtosari. Oh ya, monggo Mas Yanto, Sabtosari. Matur nuwun, langsung saja Mas Darno. Monggo Mas Yanto. Ini hanya berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Semoga ini tidak terulang untuk tahun yang ini. Jika ada penitian letak siswa yang keliru. Nah, karena tahun kemarin kami menjumpai di Sabtosari itu ada 2 dekat dengan sekolahan kami, tapi titik koordinatnya itu di Purwosari. Nah ini bagaimana solusinya? Maaf ini kalau nanti kita jumpai lagi, semoga tidak. Itu saja Mas Tenun. Sebenarnya sejak sosialisasi kami sudah menyampaikan, hari ini kami ulangi kembali Bapak Ibu bahwa data yang kita gunakan murni data Dapodik. Akan tetapi jika nanti Dapodik sudah ditutup, sudah tidak bisa perbaikan lagi, maka kami buka perbaikan data melalui data PPDB. Di mana perbaikannya? Kalau tahun kemarin itu kita buka melalui admin sekolah asal. Jadi melalui admin panitia PPDB sekolah asal. Sehingga kalau SMP ya sekolah tujuan ini menemukan titik koordinat atau data siswa yang masih salah, maka sekolah tujuan bisa membantu memperbaiki atas approve sekolah asal. Saya ulangi, sekolah SMP atau sekolah tujuan bisa memperbaiki data siswa atau data calon siswa, tapi harus di-approve oleh panitia sekolah asal, panitia PPDB sekolah asal, yaitu SD asal, dan atau bisa diperbaiki langsung oleh admin PPDB sekolah asal, jadi sekolah SD asalnya, itu tanpa approve dinas. Jadi tinggal memilih. Kalau SMP tujuan yang memperbaiki, perlu komunikasi dengan admin sekolah asal biar di-approve. Tapi kalau orang tua meminta admin sekolah asal untuk memperbaiki, itu langsung berubah datanya. Ini kalau ada temuan data siswa salah, sehingga tidak lagi terjadi di tahun yang ini, tahun 2020, ada data siswa salah tapi terbiarkan oleh sekolah tujuan, dibiarkan, atau oleh sekolah asal juga dibiarkan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Seperti itu Pak Yanto untuk alur perbaikan data salah. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tanan. Ya, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Oh, Pak Agus Marianto. Ini salah satu, monggo. Oke, mantap Agus Marianto. Terima kasih Mas Darno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setiap kebijakan, setiap apa yang kita laksanakan itu harus ada jejaringnya. Jadi sebagai contoh kemarin itu kita BDR menggunakan Google Form dan sebagainya.
kita tetap membuat jejaring kalau itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini saya asumsikan sama dengan yang akan dilaksanakan PBDB ini. Tadi misalnya bagaimana pendaftar itu sudah diasumsikan bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat. Saya ingin menyederhanakan, jadi untuk proses pendaftaran PBDB ini bagaimana kita sebut sebagai pendaftaran ini kita beri akses yang lebih banyak untuk admin sekolah asal. Nah, sehingga ketika pendaftaran itu terjadi, maka admin di sekolah asal itu yang banyak kita beri akses kewenangan untuk mendaftar anak-anaknya masing-masing. Sehingga nanti dari situ baru kita diintegrasikan ke sekolah tujuan. Kalau secara manual itu namanya pendaftaran secara kolektif dari sekolah asal, kemudian dari sekolah asal itu kolektif, manual langsung dibawa ke sekolah tujuan. Sekali lagi ini kita lakukan semata-mata terkait dengan COVID-19. Faktanya Mas Darno, beberapa sekolah itu meskipun online itu tetap berbondong-bondong ke sekolah untuk bukakan akun, untuk mendaftar dari A sampai Z itu dilakukan oleh sekolah, sehingga pengumpulan massa itu nanti tetap akan terjadi. Nah, ini bagaimana misalnya untuk admin sekolah asal itu diberi akses yang lebih luas sehingga pendaftaran seolah-olah kolektif di SD sekolah asal, sehingga nanti tinggal mengintegrasikan dari sekolah itu ke sekolah tujuan, maka nanti tidak akan terjadi penumpukan di sekolah tujuan. Ini sebuah gambaran saja kalau mungkin bisa dilaksanakan. Kirang langit pun nyuwun pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini masukan yang menurut saya terobosan luar biasa bagi kami karena memang baru kali ini akan dicoba untuk diimplementasikan. Kami inventarisir Pak Agus, nanti akan kami sampaikan ke tim, atau mungkin Pak Kisworo bisa langsung menjawab, atau Pak Laidi. Pada prinsipnya kalau dari sisi kami itu sangat dimungkinkan, tapi terkait dengan kebijakan berarti kan nanti tim manajemen, tim panitia PPDB Kabupaten akan mengirimkan surat ke SD seperti itu untuk mengirimkan personil admin, mungkin satu sekolah dibikin 5 atau berapa, monggo Pak Kisworo. Ya, baik, terima kasih Mas Darno. Saya coba merangkum dari beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kita. Jadi pada prinsipnya yang pertama bahwa dari mekanisme online-nya itu jelas akan kita sosialisasikan. Jadi nunggu fix-nya dulu. Kemudian apa yang disampaikan dari teman-teman, baik Pak Heri, Pak Nur, Pak Yanto, dan Pak Agus itu sudah kami simak. Itu menjadi konklusi masukan persiapan untuk ke depan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, satu bahwa investasi kita itu bukan hanya semata kelancaran yang ada di sini. Ada pesan-pesan tertentu baik dari provinsi maupun dinas bahwa satu hal ada nilai edukasi bahwa Ibu di sisi pandemi akademik ini bukan hanya pragmatis kelancaran, tapi nilai edukasi bagaimana kita menuju new normal. Jadi nilai edukasi itu adalah kadang sesuatu hal yang baru itu harus dipaksakan terlebih dahulu. Memang tidak nyaman Bapak Ibu, tetapi pemaksaan itu justru hal sisi menuju sesuatu yang positif. Artinya dengan basis online itu kita justru memberi nilai-nilai edukasi kepada masyarakat supaya literat teknologi. Jadi kita paksakan dulu, mampu atau tidak. Dan itu adalah tujuan kita untuk menuju new normalnya itu. Jadi paksakan dulu bagaimana untuk mencoba tidak sampai bahwa itu nanti mungkin ada kendala tidak bisa. Jelas kita punya ruang untuk itu. Artinya kalau tidak bisa pasti ada planning A, planning B.
Jadi kalau nggak bisa upload, ya sudah kan tetangganya bisa misalnya, atau yang lebih. Justru itu hal-hal yang seperti itu justru menjadi habit kebiasaan masyarakat. Nah, bahwa kemudian nanti memang betul-betul nggak bisa, kita memberi ruang untuk seperti tadi, planning mungkin kepala sekolah, admin diperluas dan sebagainya. Jadi intinya itu Mas Darno, bahwa ini investasi kita adalah investasi pendidikan, dunia kita juga, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kalau tidak bisa dipaksakan, mau kapan lagi gitu. Jadi kita sudah berembuk juga dengan kabupaten lain bahwa ada pesan-pesan dari provinsi bahwa ini penting, bahwa memang tidak nyaman dan harus dipaksakan, kita coba dulu itu seperti itu. Jadi basis online kita beri ruang seluas-luasnya. Kemudian kalau toh itu mungkin nanti ada kendala, kita juga beri ruang. Poin pentingnya nanti apa yang disampaikan Bapak Ibu semua nanti akan kita sosialisasikan semua pada sosialisasi lanjut tentang mekanisme aplikasi maupun mekanisme ruang-ruang yang masih bolong-bolong itu. Seperti Pak Yanto bagaimana penelitian, kemudian Pak Nur tadi juga sudah memberi masukan dan yang lain-lain. Jadinya intinya itu Mas Darno, jadi yang jelas investasi edukasi terhadap masyarakat tetap ada ya. Kemudian untuk saya sebenarnya ingin, ini jam berapa? Jam 11. Ya, masih konfrontir ini dengan maksudnya itu daya tampungnya itu loh. Ini sudah betul enggak itu loh. Katanya kirim ke WA aja Pak, nanti Pak. Ya, oke. Jadi intinya itu Bapak Ibu, bahwa beberapa masukan akan kita akomodir, tetapi satu hal, nilai edukasi terhadap masyarakat untuk familiar terhadap dalam situasi seperti ini, mereka juga harus lebih familiar dan paham. Saya kira itu Mas Pur dan Pak Eri, karena waktunya sudah jam 11, monggo dilanjut. Matur nuwun. Jadi demikian saya kira untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup dulu. Nanti ada hal yang belum puas atau belum jelas bisa lewat WA. Untuk itu saya beri waktu sekitar 3 menit dari Pak Ketua MKS. Monggo Pak Pur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasikur, Mas Darno, ucapan banyak terima kasih. Pertemuan kita kali ini alhamdulillah bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Yang pertama kendala adalah kapasitas. Tadi Mas Darno mengkomunikasikan besok kalau Vkom lagi kita minta fasilitasi oleh Pak Darno sehingga pesertanya tidak terbatas. Mohon maaf kalau kali ini terbatas karena isik golek gratisan gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita sampaikan Pak Kabid bahwa ini adalah instruksi dari atasan kita dari kementerian, setiap ada surat edaran harus disosialisasikan. Kalau kita jawab alhamdulillah sudah bisa berlangsung. Tugas kita gugur itu Pak Kabid nggih. Ya. Nah kemudian berikutnya, terima kasih Mas Darno yang kita impikan nanti semua bisa difasilitasi online. Nah, terlepas dari kendala di lapangan. Yang saya pikirkan nanti kalau semua bisa melalui online, upload dan macamnya, kalau terbatas kendala orang tua nggak mampu kan kita bisa bantu, minta bantuan yang lainnya. Tapi ini terobosan bagus sekali, dokumen bisa dikirim lewat online, ada aplikasinya. Terima kasih Mas Darno. Dan mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan. Kira-kira itu saja. Dan kepada teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru, penulis ijazah, banyak hal yang tidak berkenan dalam memfasilitasi pertemuan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak KS. Selanjutnya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kesworo, Pak Wajuti dan Mas Darno. Sesuai agama masing-masing kita tutup dengan berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan yang masih ingin bergabung ngobrol sekarang bebas. Ngobrol sama Bapak.